Halo, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Tentunya berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa, sebelum itu tentunya ini pada tanggal 10 November ini memperingati Hari Pahlawan dan kami mengucapkan selamat Hari Pahlawan di tahun 2023 ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dari berita Komisi 2 DPR RI yang mengapresiasi kinerja BPN Kota Binjai dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan berupaya terhadap proses penyelesaian serta pemetaan pertanahan melalui program PTSL sebagai jaminan hukum atas hak tanah. Komisi 2 DPR RI mengapresiasi kinerja BPN Kota Binjai dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut mendaftar dalam program PTSL. Kedepannya, proses pembuatan sertifikat tanah diupayakan akan lebih dipercepat. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Utara, anggota Komisi 2 DPR RI Ongku Hasibuan memaparkan, dari 9.400 hektar lebih luas wilayah Kota Binjai, sudah sekitar 5.800 hektar wilayah yang terdaftar dalam program PTSL. Hal ini menunjukkan kinerja BPN Kota Binjai cukup baik dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam penyelesaian dan pemetaan pertanahan. Program PTSL ini penting agar masyarakat bisa memperoleh jaminan hukum atas hak tanah dan terhindar dari perselisihan sengketa lahan. Nah, yang dicapai oleh Kota Binjai itu adalah sudah 62% capaian pendaftaran tanah itu. Itu adalah kalau diukur dari total seluruh lahan di Binjai. Kalau dikeluarkan kawasan hutan yang tidak bisa digarap oleh PTSL, itu sebetulnya persentasenya bisa mencapai hampir 70-an sampai 80%. Jadi ini saya kira satu capaian yang menurut saya sih sangat bagus ya kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Tapi barangkali ini juga tidak lepas dari memang ukuran Kota Binjai yang relatif kecil dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang lain. Ya, tapi begitupun kita patut mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Binjai dan jajarannya. Ongku juga mendorong agar BPN terus aktif dalam menyosialisasikan serta memberikan informasi terkait program PTSL, mengingat masih banyak masyarakat yang bingung menyiapkan syarat pengajuan program tersebut. Dari Sumatera Utara, Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 6 DPR RI, pemirsa, yang menekankan Perum Jasa Tirta II dan Kementerian BUMN untuk segera membuat rencana pengembangan bisnis atau roadmap pengelolaan air di Waduk Jatiluhur, agar sistem pengelolaan sumber daya air ke depannya lebih efektif dan efisien. Guna mendongkrak kinerja operasional perusahaan ke depan, DPR RI mendorong Perum Jasa Tirta II dan pemerintah Purwakarta segera membuat roadmap sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya air. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengatakan, pengelolaan air bukan semata untuk kebutuhan pokok masyarakat, tetapi merupakan bentuk ketahanan suatu bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perum Jasa Tirta II dan Kementerian BUMN perlu segera membuat rencana pengembangan bisnis pengelolaan air di Waduk Jatiluhur. Melalui pelaksanaan roadmap yang telah ditetapkan, diharapkan bisa meningkatkan sistem pengelolaan sumber daya air dengan lebih efektif dan efisien, baik untuk kebutuhan publik maupun komersil. Memang pengelolaan air ini adalah sebenarnya amanat Undang-Undang Dasar. Dan kita juga memahami bahwa air bukan hanya berfungsi untuk kebutuhan pokok semata, tapi juga satu bentuk ketahanan kita ya sebagai satu bangsa. Nah, karena itu kita ingin agar dari Perum Jasa Tirta ini dan Kementerian BUMN membuat rencana ke depan untuk bisa scale up pengembangan dari bisnis pengelolaan air ini ya. Kan kita tahu ada dua ya, Jasa Tirta I dan Jasa Tirta II. Nah, kita sedang memikirkan bagaimana apakah mungkin terjadi merger di antara dua perusahaan ini sehingga mendapatkan
economies of scale yang lebih baik. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air diperuntukkan bagi kebutuhan rakyat. Sehingga pemerintah harus membuat sistem manajemen yang baik. Dari Jawa Barat, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa TVR Parlemen, setelah ini kami akan menghadirkan informasi kepada Anda terkait dengan Komisi 1 DPR RI yang akan menjadwalkan tahapan fit and proper test untuk calon Panglima TNI. Yap, dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Ya, Anda masih bersama kami di TVR 09. Ya pemirsa, DPR RI telah menerima surat Presiden yang berisi nama calon tunggal Panglima TNI, pengganti Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun pada akhir 2023 ini. Setelah menerima surpres berisi nama calon tunggal Panglima TNI, dalam waktu dekat DPR RI akan melaksanakan fit and proper test bagi calon Panglima TNI. DPR RI telah menerima surat Presiden yang berisi nama calon Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun pada akhir 2023 ini. Anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Natakusuma menyampaikan, dalam waktu dekat Komisi 1 DPR RI akan menjadwalkan tahapan fit and proper test untuk calon Panglima TNI. Menurutnya, calon Panglima TNI memiliki tugas penting untuk tetap menjaga netralitas TNI pada saat pemilu serta mampu menjalankan tugas utamanya pasca pemilu 2024 terselenggara. Kita lagi observasi terkait dengan peraturan undang-undang yang ada. Kita sedang mengobservasi kira-kira waktu yang paling tepat untuk melaksanakan hal tersebut atau fit and proper test tersebut kapan. Kita lagi menganalisa pertanyaan-pertanyaan apa saja yang masukan dari masyarakat yang harus bisa diemban atau dijawab oleh calon Panglima TNI selanjutnya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan besar yang harus dijawab, yang harus masyarakat juga turut mendengar dan merasa aman bahwa next Panglima TNI bisa menjaga netralitas TNI pada saat pemilu pertama. Kedua, menjalankan fungsi tugas utamanya dengan baik setelah pasca pemilu nanti. Dekatnya jarak antara pergantian Panglima TNI dengan Pesta Demokrasi Rakyat tahun 2024, Rizky berharap calon Panglima TNI yang akan ditunjuk dapat menjaga netralitas dan mengawal pengamanan proses pemilu 2024 dengan maksimal. Adila Dandwi, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 9 DPR RI pemirsa yang meminta pemerintah meningkatkan literasi dan edukasi kepada masyarakat terkait masalah-masalah kesehatan terutama bahaya penyakit cacar monyet yang menyebar di beberapa wilayah Indonesia. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah menggiatkan sosialisasi terkait penyakit cacar monyet agar masyarakat umum dapat terhindar dari sebaran penyakit tersebut. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI melaporkan per 6 November 2023, jumlah kasus cacar monyet atau monkeypox di Indonesia telah bertambah menjadi 35 kasus positif. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani mengkritisi masih minimnya literasi dan edukasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terkait masalah-masalah kesehatan, salah satunya bahaya penyakit cacar monyet.
hari ini kita menyaksikan dan mengambil pelajaran ya dari pandemi COVID-19, banyak sekali masyarakat yang mengalami medical illiterate ya, literasi kesehatan yang kurang memadai sehingga banyak melakukan kesalahan atau kemudian termakan hoax begitu ya, dan juga menyerap disinformasi atau misinformasi yang banyak berseliweran, utamanya dipermudah dengan kemajuan teknologi lewat media sosial. Nah, oleh karena itu lagi-lagi saya meminta pemerintah untuk menjadi yang terdepan ya dalam memberikan informasi yang akurat, yang valid tentang seperti apa cacar monyet, kemudian penularannya, dan jika ada anggota keluarga atau anggota masyarakat yang terjangkit penyakit ini, mereka harus pergi kemana untuk mendapatkan layanan kesehatan. Menurut Neti, kurangnya literasi dan sosialisasi membuat masyarakat kurang antisipatif mencegah paparan virus cacar monyet. Oki Zulindra, Fitian, TVR Parlemen melaporkan. Sekretariat Jenderal DPR RI mendorong pengimplementasian merit system sebagai cara efektif untuk mendapatkan pegawai berkompeten guna mengisi jabatan tertentu berdasarkan hasil asesmen dan pengalaman di bidangnya. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan pentingnya penilaian berdasarkan sistem merit dalam upaya pengisian jabatan struktural dan fungsional di Sekretariat Jenderal DPR RI. Di era disrupsi dan perkembangan teknologi yang semakin dahsyat, pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI dituntut mampu menjawab tantangan dan menyesuaikan perkembangan zaman. Pengimplementasian merit system diyakini menjadi cara efektif mendapat pegawai berkompeten untuk mengisi jabatan tertentu berdasarkan hasil asesmen dan pengalaman di bidangnya. Tentu kita melihat semua potensi yang ada dalam Sekretariat Jenderal ini, teman-teman yang pantas, yang punya kecakapan, punya kompetensi untuk menduduki satu jabatan. Jadi merit system di kita ini secara bertahap kita akan terapkan. Kita semua punya database tentang hasil asesmen tiap tahun, mulai dari staff, eselon 3, eselon 4, eselon 2, itu semua datanya ada. Jadi kalau nanti ada pengisian jabatan akibat kekosongan karena ada yang pensiun atau karena perlu penyegaran, kita sudah bisa lakukan secara internal. Pada kesempatan ini, Indra Iskandar melantik Muhammad Ibnur Khalid sebagai Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial dan Iwul Alfiati Dewi sebagai Kepala Subbagian Program dan Produksi Radio, serta pejabat fungsional lain. Diharapkan pelantikan pejabat ini dapat memperkuat output pemberitaan DPR RI di media cetak dan di media sosial. Hendra dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI akan menjadi tuan rumah kegiatan pertemuan Ketua Parlemen Negara MIKTA ke-9 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 19 hingga 21 November 2023 mendatang. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali pemirsa di TVR 09. Ya pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menerima estafet keketuaan Forum Konsultatif 5 Parlemen Negara MIKTA dari Turki. Dan Ketua DPR RI memastikan keketuaan DPR RI pada forum ini siap untuk menjembatani perbedaan tiap negara. MIKTA merupakan forum konsultasi dan kerjasama 5 negara, yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan juga Australia.
MIKTA bertindak sebagai jembatan antara negara maju dan negara berkembang untuk memajukan tata kelola global, menjadi katalis atau fasilitator dalam meluncurkan dan mengimplementasikan reformasi tata kelola global melalui dukungan dan peran aktif parlemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. DPR RI akan menjadi tuan rumah kegiatan pertemuan Ketua Parlemen Negara MIKTA ke-9 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 19 hingga 21 November 2023. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima estafet keketuaan Forum Konsultatif 5 Parlemen Negara MIKTA dari Turki. Ia memastikan keketuaan DPR RI pada forum itu siap menjembatani perbedaan tiap negara. Seremoni serah terima ini dilakukan usai acara 8 MIKTA Speakers Consultation di Istanbul, Turki pada Kamis 9 Maret 2023. Puan menerima estafet keketuaan dari Ketua Majelis Agung Nasional Turki, Mustafa Şentop. MIKTA merupakan forum konsultasi dan kerjasama 5 negara yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Forum tersebut dibentuk pada tahun 2013 yang bertujuan untuk menjembatani kepentingan antara kelompok negara maju dan negara berkembang. Pada pertemuan Ketua Parlemen Negara MIKTA ke-9, Indonesia sebagai tuan rumah akan mengangkat tema besar Strengthen Multilateralism, Addressing Intergenerational Challenges dengan 3 subtema besar yang akan dibahas oleh Ketua Parlemen negara-negara anggota MIKTA. Subtema pertama, Harnessing the Power of Youth, A Better Future, atau memanfaatkan kekuatan pemuda masa depan yang lebih. Diangkat karena melihat adanya potensi besar pemuda untuk menjadi agen dan mitra dalam mencapai perdamaian, keamanan internasional, serta SDGs. Subtema kedua, Climate Action Beyond Pledges and Commitments, atau aksi perubahan iklim melebihi dari sekedar ikrar dan komitmen diangkat, karena melihat persoalan mengenai perubahan iklim tidak hanya mengancam penghidupan umat manusia saat ini, namun juga dapat berdampak buruk pada kondisi di masa depan. Terakhir, subtema ketiga, Global Governance in Question, How Parliament Should Act, atau permasalahan tata kelola global, bagaimana seharusnya parlemen bertindak. MIKTA memandang dunia saat ini berada di persimpangan jalan. Semua krisis yang saling bersinggungan muncul untuk menantang bagaimana multilateralisme mengatasinya. MIKTA bertindak sebagai jembatan antara negara maju dan negara berkembang untuk memajukan tata kelola global. Pada masa persidangan ini, DPR RI akan mengagendakan serangkaian kegiatan diplomasi parlemen sebagai upaya meningkatkan hubungan kerjasama antar parlemen. DPR RI akan menjadi tuan rumah dan memimpin pertemuan 5 ketua parlemen negara ekonomi berkembang yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia atau MIKTA. Penyelenggaraan MIKTA Speakers Consultation ke-9 di Jakarta akan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024 dengan tema memperkuat multilateralisme dan menjawab berbagai tantangan antar generasi. Memegang tampuk kekuatan MIKTA pada tahun 2023 ini akan menjadi momentum penting bagi Indonesia. Mengingat di tahun ini, MIKTA genap berusia 10 tahun. Di bawah keketuaan Indonesia, MIKTA diharapkan dapat memperkuat multilateralisme untuk mendorong keamanan, stabilitas, dan kemakmuran bersama. Kemitraan tersebut diharapkan dapat menunjukkan kontribusinya dalam memberikan solusi konstruktif di tengah tantangan global.
Tentu saja, hal ini sejalan dengan program prioritas Indonesia sebagai Ketua MIKTA tahun ini, yaitu mewujudkan penguatan multilateralisme demi pemulihan global yang kuat dan inklusif. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa juga Alfat, seperti yang kita ketahui ya bahwa kemerdekaan itu tidak begitu saja kita dapatkan pasca proklamasi. Betul sekali, dan beberapa memang pertempuran masih harus Indonesia hadapi. Dan salah satunya yaitu pertempuran pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya, dan ini setelah kemerdekaan masih ada aja pertempuran. Benar sekali, dan tentunya untuk mengenang jasa para pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, maka didirikan monumen yang saat ini kita kenal sebagai Tugu Pahlawan, yang tentunya menjadi bukti jejak pertempuran pada masa itu. Lalu pemirsa, bagaimana informasinya terkait Tugu Pahlawan tersebut? Jangan kemana-mana, usai jeda tetap di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya Lisa dan juga pemirsa, kalau misalkan kita berbicara terkait dengan atau berkunjung ke suatu daerah melihat sebuah monumen atau tugu, tentu ada maknanya di balik tugu tersebut, dan salah satunya yaitu Tugu Pahlawan yang diresmikan pada 10 November pada tahun 1952 silam, dan ini menjadi monumen hidup yang berisi jejak keberanian semangat heroik rakyat Surabaya dalam membela mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tentunya, dan sebagai wujud cinta kepada tanah air. Betul sekali Alfat, karena memang jadinya setiap tanggal 10 November ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional ya pemirsa, untuk mengenang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama mari kita saksikan tayangan Tugu Pahlawan, jejak pertempuran para pahlawan di Surabaya pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Demikian penggalan pidato Bung Tomo yang berhasil membakar semangat perjuangan rakyat Indonesia
mengusir tentara Inggris dalam Perang 10 November 1945 yang berlangsung selama 3 pekan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia tidak langsung menikmati kemerdekaan pasca proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Pasalnya, beberapa daerah di Indonesia masih bergejolak dengan adanya berbagai pertempuran. Seperti halnya yang terjadi di Surabaya, setelah Jenderal Inggris Malabi tewas tertembak, pihak sekutu kemudian mengirim ultimatum yang dianggap oleh para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia sebagai pelecehan. Pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia antara arek-arek Surabaya dan pihak penjajah pun pecah dan tidak dapat terelakkan lagi. Untuk mengenang pertempuran tersebut, pemerintah Republik Indonesia membangun monumen yang dikenal dengan nama Tugu Pahlawan. Tugu yang dibangun di tengah kota Surabaya atau tepatnya di Jalan Pahlawan dan bersebelahan dengan kantor Gubernur Jawa Timur ini berdiri di atas lahan seluas 1,3 hektar. Tugu ini mulai dibangun pada tahun 1951. Soekarno yang saat itu menjadi Presiden Republik Indonesia menjadi sosok yang meletakkan batu pertama yang menjadi pondasi bangunan tersebut. Tugu Pahlawan diresmikan pada 10 November 1952 silam. Pembangunannya bertujuan untuk mengenang pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Secara umum, Tugu Pahlawan berbentuk lingga seperti paku yang terbalik. Bagian badannya terdiri dari 10 lengkungan dengan 11 ruas. Jumlah tersebut menyimbolkan tanggal bersejarah terjadinya peristiwa pertempuran 10 November 1945. Tepat di hadapan Tugu Pahlawan terdapat diorama 1:1 yang menggambarkan pengorbanan pahlawan tak dikenal yang turut dalam pertempuran mengusir penjajah yang berusaha datang kembali ke Indonesia. Tugu Pahlawan sendiri dilengkapi dengan lapangan luas, taman bunga dengan berbagai koleksi tanaman, dan museum yang menyimpan berbagai benda dan non-benda peninggalan sejarah peristiwa pertempuran 10 November. Tugu Pahlawan bukan hanya seonggok bangunan yang tidak bermakna. Tugu tersebut merupakan sebuah monumen hidup yang bercerita tentang keberanian dan semangat heroik masyarakat Surabaya dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebuah sikap yang patut kita teladani di tengah masyarakat yang saat ini tergerus oleh sikap individualistis. Ya pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Jumat 9 November 2023. Pada pukul 8 pagi tadi ini sudah dilaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan sekaligus penganugerahan Satya Lencana. Dan juga pemirsa, pada pukul 1 siang nanti akan ada sosialisasi aksi perubahan standarisasi kinerja pengamanan DPR. Dan tentunya pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen dan tentunya dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, TVR Parlemen segmen tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.